Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan muliakan dosen pengampu mata kuliah Hukum Pertanahan Ibu Dr. Diana R.W. Napiputulu, SH, MH, MKN, MSc. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan, saya memaparkan kajian hibah dalam buku materi pembelajaran Hukum Pertanahan yang disusun oleh Dr. Diana R.W. Napiputulu, SH, MH, MKN, MSc. Hibah bermakna pemberian dalam arti bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan hak atas benda yang dihibahkan dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum. Hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman yang mesti dipulangkan kepada pemilik semula. Dengan terjadinya akad hibah, maka pemilik sekarang dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak milik sendiri. Berdasarkan pasal 1666 ayat 1 KUH Perdata, pemberian atau hibah merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma secara mutlak memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya untuk menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Jadi berlainan sekali sifatnya dari suatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu testamen yang baru memperoleh kekuatan mutlak. Apabila orang yang memberikan benda sudah meninggal dan sebelumnya ia selalu dapat ditarik kembali. Agar dapat dikatakan tentang sesuatu pemberian, perbuatan itu harus bertujuan memberikan suatu hadiah belaka, jadi tidak boleh ada suatu keharusan atau perikatan meskipun hanya merupakan naturlich verbintenis atau janji dengan sendirinya saja. Perkataan pemberian dalam pasal 166 KUH Perdata dipakai dalam arti kata yang sempit karena hanya perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat yang disebut di situ dinamakan pemberian. Misalnya syarat dengan cuma-cuma, yaitu tanpa pembayaran. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian hibah ialah 1. Objek. Diatur dalam pasal 1667 KUH Perdata bahwa perjanjian hibah ialah benda yang sudah ada, bukan benda yang dijanjikan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. 2. Larangan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam penghibahan ialah sebagai berikut. A. Pasal 1668 KUH Perdata menyebutkan si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, maka hibah semacam itu dianggap batal. B. Pasal 1670 KUH Perdata menyebutkan suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain selain yang dinyatakan dengan tugas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya. C. Dalam pasal 1678 KUH Perdata melarang penghibahan antara suami istri selama perkawinan karena suami istri tanpa perjanjian.
Tanpa perjanjian kawin, pemisahan harta berarti satu harta campur. D. Berdasarkan pasal 1684 KUH Perdata melarang penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan yang telah bersuami. E. Berdasarkan pasal 1682 KUH Perdata menyebutkan tiada suatu hibah kecuali yang disebut dalam pasal 1687 dapat di atas ancaman batal dilakukannya selain dengan suatu akta notaris. F. Berdasarkan pasal 1683 KUH Perdata menyebutkan tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat yang bagaimanapun selain mulai dari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya kemudian hari. G. Berdasarkan pasal 1685 KUH Perdata disebutkan bahwa penghibah kepada orang lain, orang-orang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali pengampu harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali pengampu, yang untuk wali pengampu harus dikuasakan kepada pengadilan negeri. H. Berdasarkan pasal 1686 KUH Perdata menyebutkan hak milik atas benda-benda yang termaktub dalam penghibahan sekalipun penghibahan itu telah diterima secara sah tidaklah berpindah kepada si penerima hibah selain dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut pasal 612, pasal 1613, pasal 616 dan selanjutnya. I. Berdasarkan pasal 1683 KUH Perdata menyebutkan pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan hutang kepada penunjuk dari tangan satu ke tangan yang lain tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada orang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah. 3. Hal-hal yang membatalkan suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapus karenanya melainkan dalam hal-hal berikut. A. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. B. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. C. Jika ia menolak pemberian tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. D. Hibah kepada non-ahli waris diatur batasan jumlah harta benda barang yang dapat dihibahkan, sehingga jika perlu melihat bagian kedua KUH Perdata, khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang pembatasan legitimate horti, yaitu pasal 913, pasal 949 dan pasal 920 serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perkawinan. E. Adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam hal penghibahan dapat pula membatalkan akta hibah. Demikian pemaparan singkat dari saya mengenai hibah. Saya berharap semua penonton dan pendengar dapat mengambil sebuah pembelajaran yang sangat berarti, dan saya berharap dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada ketidaksempurnaan. Salam hormat dari saya, Afdal Esa.